Yang pertama saya tegaskan lagi dari teman-teman tadi, janji Menpan RB itu ada 3. Janji kepada rakyat, janji kepada undang-undang, dan janji kepada Komisi 2, Pak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB dan BKN, DPR RI menagih 3 janji Menpan RB. Salah satu janji Menpan RB adalah mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K di 2024. Seperti apa 3 janji ini ditagih oleh DPR RI? Mari kita simak bersama. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri Menpan RB dan BKN dan jajarannya yang saya hormati. Yang pertama saya tegaskan lagi dari teman-teman tadi, janji Menpan RB itu ada 3. Janji kepada rakyat, janji kepada undang-undang, dan janji kepada Komisi 2, Pak. Untuk membuat peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang seharusnya April sudah selesai, kan tapi sampai sekarang belum. Ini janji ini menjadi persoalan kita semuanya. Akhirnya yang menanggung tidak hanya Menpan RB BKN, akan tapi kita juga. Kita yang sering dibunyi-bunyikan masyarakat karena kita terlanjur menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 66 Undang-Undang ASN itu, bahwa tenaga non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada Desember 2024. Kalau April ini belum selesai peraturan pemerintahnya, apakah mampu dengan sekian juta, hampir 3 juta honorer itu bisa diangkat semuanya? Ini pertanyaan yang paling substantif menurut saya. Saya kadang-kadang kasihan juga, ya WA Bu Rini, WA Bu Bu Imas, kadang-kadang Pak Deputi juga, Pak Ayomo. Tapi memang nggak ada tindak lanjutnya, Ibu, ya, karena memang nggak ada aturan yang memproses secara mekanisme prosedural yang berlaku begitu loh. Banyak persoalan. Kalau persoalan ini tidak hanya dari saya saja, kemudian persoalan dari berbagai pihak, dari teman-teman, dari mana-mana, ini nggak akan terselesaikan kalau peraturannya nggak ada. Jadi menurut saya ada kesepakatan di rapat ini, nanti ada kesimpulan peraturan pemerintah yang belum muncul ini nanti sanksinya apa begitu loh, Pak. Kemudian sekarang itu sudah ada formasi, sudah ada pendaftaran juga, Pak, di daerah-daerah. Nah, pendaftaran ini mengacu pada peraturan apa? Peraturan menteri keputusan menteri peraturan pemerintah atau langsung ke undang-undang. Ini jadi persoalan juga, karena mereka memproses pendaftaran PNS ataupun P3K ini kan harus mengacu pada peraturan. Nah, secara tegas peraturan apa yang digunakan? Lalu saya minta tolong dijelaskan mekanismenya, Pak. Mekanisme pendaftaran saat ini kan sudah pada ribut itu. Ya, di semua lembaga, instansi pemerintah, pusat pemerintah, daerah, semuanya ada pendaftaran itu. Di lembaga kelembagaan semuanya ada. Nah, mereka mengacu pada aturan mana? Lalu prosesnya kayak apa? Mekanisme kayak apa? Tentunya yang pertama kan usulan formasi, kemudian penetapan formasi, kemudian mengembalikan penetapan formasi ke daerah, katakanlah. Daerah kemudian buka semacam lowongan begitu. Lalu melakukan pendaftaran, tesnya oleh siapa, yang meloloskan siapa, yang punya kewenangan untuk meloloskan semuanya siapa, yang nguji siapa saja. Ini perlu dijelaskan, disosialisasikan pada masyarakat. Makanya saya dulu usul kepada pimpinan Menpan RB dan BKN itu, kita juga punya
program sosialisasi. Ini sangat penting karena setiap hari ditanya itu masalah itu, karena menyangkut sandang pangan lah kehidupan mereka, Pak. Kerja itu kan sandang pangan kehidupan mereka, Pak. Jadi menjadi hal yang primer bagi mereka, maka mereka pasti tanya kepada kita. Jadi itu aja dua hal. Ini kalau peraturan pemerintahnya enggak, ini apa, sanksinya apa, kemudian prosedurnya kok sudah dimulai ini seperti apa, dan kira-kira nanti akhir Desember bisa enggak sesuai target, sesuai yang sering dipresentasikan oleh Menpan RB dan PKN itu. Sudah selesai enggak? Enggak selesai gimana? Banyak yang komentar begini ketika kita beri informasi bahwa menurut Undang-Undang ASN pasal 66 begini. Pak, itu nanti anu lagi, dulu 2023 begitu, 2022 begitu, 2024 begitu lagi gitu. Ada ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghapus, mengantisipasi ketidakpercayaan masyarakat ini, tolong. Berapa sih Pak Menteri ininya, tenaganya itu semuanya berapa? Menpan RB sama BKN itu berapa? Ada 10.000 ada nggak Pak? Itu kalau ngerjakan bisa semuanya. Itu tinggal pembagian kerja, tinggal komitmen mau apa enggak gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk Pak Menteri, saya ingin bertanya, mandat undang-undang 6 bulan PP kita Pak Menteri, kita lewat. Saya tidak ingin bertanya siapa yang salah, tapi letak kesalahan. Karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di 2024. Saya tadi lihat paparan Pak Aba, Februari 2024 baru turun surat dari Setnek tadi, Pak Pratikno saya lihat tanda tangan. Kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2, saya nanti kalau ketemu, nanti kita akan ketemu pekan depan tuh, karena ada pembahasan tentang anggaran. Dulu, di mana letak kesalahan? Nyun sewu Pak Menteri, apa Pak Menteri yang lambat? Kita Oktober sudah selesai. Harapan kami November timnya sudah terbentuk sehingga bisa bekerja optimal. 22 item memang tidak mudah Pak Menteri, tapi mestinya dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi yang baik kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan. Jadi kalau ternyata bukan Pak Menteri, ada di tempat lain, kalau itu mitranya Komisi 2, kami akan kejar Pak Menteri. Karena ini jadi pembelajaran bersama. Tadi Pak Aba bilang biasanya 2 tahun. Pak Ketua, kita set up 6 bulan. Saya ingat dulu tahun 3 bulan bahkan. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan ya, mestinya. Tapi ternyata ini lewat gitu, ini lewat. Itu Pak Menteri, minta jawaban. Kenapa kita lambat? Nah, tentu ini ada implikasinya. Saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347, 348, 349 sebagai payung biar kita bisa. Pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pan RB, adakah semangat Undang-Undang ASN terekam dalam Menpan RB 347, 48, 49? Jangan sampai mensana incorpore sano gitu loh. Pak Undang-Undang ASN-nya kemana? Ternyata Kemenpan-nya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain. Kami pasti yakin tidak seperti itu, tapi kami ingin penegasan. Dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama. Itu nomor 1 Pak Menteri. Nomor 2, harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyuwun sewu pimpinan. Kita 30 September habis nih ya, seperti yang tadi Pak Samsul Rizal. Harapan kami hari ini roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar, itu jelas. Saya tadi belum lihat Pak Menteri, ada 2 obstacle-nya.
Pertama, rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Abah bilang 1,2 honorer nih. Rata-rata formasi sangat irit. Kenapa? Karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30%. Pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman Pan-RB, tapi kita perlu mendudukkan Kementerian Keuangan, mungkin juga Bappenas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024. Karena itu ada di undang-undang. Kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda, saya khawatir niat baik kita selama kita bahas undang-undang ASN, kolaborasi sinergi Komisi 2 dengan teman-teman pemerintah, wabil khusus Pan-RB BKN bagus sekali. Tapi yang tadi, kalau tidak ada diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, saya khawatir nanti tidak tuntas. Padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan. Nah, karena itu jika diizinkan pimpinan, saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri, roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer itu 2024, wabil khusus yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP. Karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada. Yang ketiga, pertanyaan tentang audit 1,7 data kita, Pak Menteri dan teman-teman BKN. Karena ketika kita men-set up bahwa seluruh honorer NIP dan diangkat di 2024, yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang, bukan honorer siluman. Saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer-honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis, bukan teknokratis. Nah, kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN, dulu kan kita dapat yang akan melakukan BPKP. Update-nya seperti apa Pak Menteri? Mudah-mudahan sudah bersih, dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman. Karena itu betul-betul honorer pejuang, tidak ada susupan honorer siluman. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.